Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sim welding. Sebelum itu, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Perkenalan dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsanan Muhammad dengan NIM akhir 69. Kenalin, aku Balika Pratama Putra dengan NIM akhir 15. Kenalin aku Asadur Rafiq dengan NIM akhir 38. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Tino Dalian Gajah dengan NIM 2419101056. perkenalkan, nama saya Gustia Pratama dengan NIM akhir 41. Kalau begitu, langsung saja ke materi dari sim welding. Next. Next. Ayo, oke, berarti yang pertama yaitu pengertian Nah, dari masuk ke pengertian sim welding. Masuk ke pengertian sim welding. Nah, sim welding merupakan salah satu teknik pengelasan yang termasuk dalam kelompok resistensi welding. Proses ini digunakan untuk menyambungkan dua lembar logam dengan menekan permukaan logam sambil dialiri arus listrik. Akibatnya, adanya hambatan listrik pada area yang bersentuhan. Timbul panas yang cukup tinggi sehingga logam dapat meleleh dan menyatu. Karena elektroda terus bergerak mengikuti garis sambungan, hasil pengelasannya membentuk sambungan yang memanjang dan rapat. Oke, bisa di next. eh Masuk ke prinsip dasar. Nah, yang pertama itu arus listrik dialirkan melalui elektroda ke kedua lembar logam yang akan disambung. Yang kedua, terjadi hambatan listrik pada titik pertemuan logam yang menimbulkan panas. Yang ketiga, elektroda memberikan tekanan pada logam agar tetap menempel selama proses pengelasan. Yang keempat, panas yang dihasilkan membuat bagian logam pada sambungan menjadi lunak atau meleleh. Yang kelima, elektroda berbentuk roda berputar mengikuti jalur sambungan sehingga terbentuk sambungan las kontinu dan rapat. Oke, bisa di next. Oke, ini kita masuk kepada skema sim welding. Pada skema ini terdapat beberapa part ataupun komponen yang dimana terdapat unit control, transformer, kabel listrik, elektroda roda atau wheel electrode, putaran elektroda, cooling system, pendingin air, dan sebagainya. Bisa di next. Nah, pada simbeling ini kita memiliki beberapa peralatan utama yang digunakan pada saat pengelasan. Yang pertama itu pastinya terdapat mesin sim welding. Mesin ini berfungsi untuk mengatur arus arus listrik, tekanan elektroda, dan kecepatan pengelasan agar sambungan logam dapat terbentuk dengan baik. Nah, lalu terdapat wheel electrode atau elektroda roda yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik sekaligus memberikan tekanan pada logam sehingga terbentuk sambungan las yang kontinu seperti jahitan. Yang ketiga itu ada power supply. Power supply ini atau transformator berfungsi untuk mengubah tegangan listrik menjadi arus yang sesuai dengan kebutuhan proses pengelasan. Arus listrik inilah yang menghasilkan panas pada sambungan logam. Nah, yang keempat itu terdapat cooling system. Cooling system ini digunakan untuk mendinginkan elektroda dan mesin selama proses pengelasan berlangsung. Hal ini sangat penting dikarenakan elektroda tidak cepat panas dan tetap bekerja dengan stabil. Yang kelima, yang terakhir itu terdapat control unit. Control unit ini berfungsi untuk mengatur parameter pengelasan seperti besar arus listrik, waktu pengelasan, waktu tekanan elektroda, sehingga hasilnya pengelasan dapat sesuai dengan yang diinginkan. Bisa di next. Berikutnya adalah parameter utama dalam pengelasan. Yang pertama yaitu arus pengelasan. Jika arus terlalu rendah akan menyebabkan lack of penetration, sedangkan jika arus terlalu tinggi menyebabkan percikan logam dan kerusakan permukaan benda kerja.
Yang kedua, gaya tekan elektroda. Berguna untuk merapatkan benda kerja dan menstabilkan resistansi kontak. Tekanan yang konsisten mencegah terjadinya porositas di dalam nugget las. Berikutnya. Yang ketiga, kecepatan pengelasan. Kecepatan pengelasan bisa menentukan distribusi panas per satuan panjang. Jika terlalu cepat, panas tidak cukup untuk melelehkan logam secara sempurna. Yang keempat, high time and cool time. Siklus ini mengatur jarak antar titik las. Rasio yang tepat untuk overlap sekitar 25% sampai 50% untuk mencapai kekedapan. Yang kelima, lebar kontak elektroda. Lebar permukaan roda menentukan lebar lintasan las dan densitas arus yang masuk ke material. Berikutnya yaitu material benda kerja yang bisa dilas menggunakan mesin las ini. Material yang paling cocok untuk sim welding adalah logam yang memiliki resistansi listrik tinggi dan konduktivitas panas rendah. Logam jenis ini lebih mudah menghasilkan panas internal saat dilewati arus listrik tanpa perlu energi yang berlebihan. Contohnya, baja karbon, stainless steel, aluminium, nikel, dan tembaga. Sim welding juga hanya bisa melakukan pengelasan pada material atau logam yang memiliki ketebalan yang relatif rendah atau tipis, seperti kaleng, barel, tangki kendaraan, dan sejenisnya. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari sim welding itu adalah pertama, produksi cepat dan otomatis. Proses mekanis yang cepat meningkatkan efisiensi. Yang kedua, kedap cairan atau gas. Ideal untuk tangki atau kontainer karena menghasilkan las yang rapat. Yang ketiga adalah kekuatan tinggi. Sambungan lebih kuat dan tahan lama tanpa bahan pengisi. Tidak memerlukan kawat las tambahan. Lalu hasil seragam itu adalah hasil las konsisten, terutama jika diotomatisasi. Nah, selanjutnya adalah kekurangan, itu adalah batasan ketebalan. Umumnya tidak efektif untuk logam dengan tebal lebih dari 3 mm. Selanjutnya adalah biaya mahal. Investasi awal untuk mesin las cukup tinggi, karena harga mesin sim welding ini tergolong sangat tinggi. Selanjutnya terbatas pada sambungan lurus atau sederhana. Roda elektroda sulit menjangkau geometri lengkung atau rumit. Selanjutnya, distorsi material dapat menyebabkan lebih banyak panas dan distorsi pada benda kerja jika tidak diatur dengan benar. Yang terakhir, keterbatasan akses. Membutuhkan akses kedua sisi tidak cocok untuk sambungan internal yang sulit dijangkau. Untuk pengaplikasian industri, itu pertama adalah tangki bahan bakar. Digunakan untuk menyambung dua pelat logam agar kedap cairan dan tahan tekanan tinggi. Yang kedua, knalpot atau exhaust system, memastikan sambungan pipa dan muffler tidak bocor agar emisi gas buang terarah sempurna. Yang ketiga, drum baja dan tong, digunakan untuk menyambung badan silinder drum kimia atau minyak. Yang keempat, kaleng makanan atau minuman. Versi khusus seperti high frequency sim welding digunakan untuk memproduksi kaleng logam dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Contohnya adalah kaleng sarden. Selanjutnya yaitu study case pada eh, nyatanya, yaitu pada industri. Studi kasus pada industri, yaitu pada industri produksi tangki dan bahan bakar kendaraan, yaitu sim welding digunakan untuk menyambungkan dua lembar baja tipis yang disambungkan menggunakan sim welding. Nah, karena dapat menghasilkan sambungan yang rapat dan juga kedap yang sesuai dengan spesifikasi untuk tangki. Namun, pada beberapa kasus ditemukan kebocoran pada tangki setelah digunakan. Next. Nah, beberapa studi kasusnya yaitu pada sambungan sim welding, yaitu yang pertama yaitu berupa micro crack, yaitu adanya retakan atau pinhole pada jalur sambungan las. Nah, cacat kecil seperti ini sering menjadi sumber kebocoran pada tangki. Nah, selain itu ada korosi pada sim welding.
Korosi pada sim welding adalah kerusakan pada sambungan las akibat reaksi kimia dengan lingkungan yang dapat menipiskan logam dan membentuk celah memanjang yang menyebabkan terjadi kebocoran pada sebuah tangki. Next. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang beberapa potensi cacat las pada sim welding. Yang pertama yaitu incomplete fusion, yaitu penyebabnya yaitu arus terlalu kecil, tekanan elektroda kurang kurang, kecepatan pengelasan terlalu tinggi. Dampaknya yaitu sambungan lemah dan bisa terjadi bocor pada suatu eh, tangki atau ya tangki. Nah, selanjutnya yaitu burn through. Nah, penyebabnya yaitu arus terlalu besar, waktu pengelasan terlalu lama, dan material terlalu tipis. Dampaknya yaitu merusak produk dan juga harus rework atau scrap. Selanjutnya yaitu overlap nugget. Nah, penyebabnya yaitu kecepatan roller terlalu lambat dan juga arus terlalu tinggi. Dampaknya pada hasil produksinya yaitu permukaan sambungan tidak rata dan juga estetika buruk. Next. Nah, selanjutnya juga ada defect porosity, yaitu penyebabnya disebabkan karena permukaan material kotor atau yang disebabkan oleh oli atau karat. Nah, selain itu yaitu pendinginan terlalu cepat. Nah, dampaknya yaitu berdampak pada kekuatan sambungan yang menurun atau kutas. Selanjutnya electrode wear. Penyebabnya yaitu penggunaan terus-menerus dan juga pendinginan elektroda yang kurang baik. Dampaknya yaitu kualitas las tidak konsisten dan perlunya maintenance rutin. Berikut adalah video demonstrasi dari sim welding yang dapat dilihat sebagai berikut. Yaitu yang terakhir yaitu berupa kesimpulan. Eh, Sim welding merupakan proses pengelasan kontinu yang berbasis hambatan listrik yang menghasilkan sambungan memanjang, kuat, dan kedap fluida. Nah, prinsip kerjanya yaitu mengandalkan kombinasi arus listrik, tekanan elektroda, dan waktu pemanasan yang harus dikontrol secara optimal. Metode ini unggul dalam dalam efisiensi dan konsistensi sehingga banyak digunakan pada industri seperti tangki dan pipa, namun memiliki keterbatasan pada ketebalan material serta fleksibilitas yang buruk. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Eh, Mohon maaf bila masih ada salah kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 2 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.